Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang jauh di sana, yang dekat di sini semuanya, mudah-mudahan dengan Allah Subhanahu wa taala yang menyimak dan yang menyampaikan mudah-mudahan jadi amal jariah, amal yang selalu kelimpahan pahala, kelimpahan keberuntungan, tetap mengalir kelak walaupun kelak kita sudah tiada. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagaimana kabarnya teman-teman? Hari ini sudah masuk ke hari keempat, ada yang masuk ke hari 4, ada yang masuk hari kelima setelah selesai lebaran. Setelah selesai melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, yang paling kita penting kita simak dan penting kami sampaikan ini apa yang perlu kita lakukan selesai sholat Idul Fitri, yaitu silaturahim. Ya, silaturahim. Silaturahim itu jo sonjo. Ya, silaturahim itu jo sonjo, anjang sana anjang sini, dan kepada kerabat, keluarga, tangga, sahabat, ya, terus kepada teman rekan kerja karib, bagi yang punya cinta dan kasihnya ke rumahnya orang-orang yang disenangi. Nah, yang akan kami sampaikan adalah hikmah silaturahim. Nah, ya, ini penting teman-teman. Apa hikmah silaturahim? Jadi jo sonjo. Nah, apa saja hikmahnya? Hikmahnya jo sonjo, hikmahnya silaturahim, hikmahnya anjang sana anjang sini. Apa saja? Yang pertama, satu, melapangkan rezeki. Ya. Jadi silaturahim itu satu, dapat melapangkan rezeki. Rezeki kita akan dilancarkan oleh Allah, baik yang kita bertamu maupun yang menerima tamu. Itu dilapangkan oleh Allah, dilancarkan oleh Allah rezekinya. Gitu. Dibukakan pintu-pintu yang lain, dibukakan rahmat-rahmat yang lain. Ya, itu yang pertama. Terus yang nomor 2 adalah memperpanjang umur. Luar biasa ya. Jadi yang silaturahim, hikmahnya silaturahim ke rumahnya kerabat, ke rumahnya tetangga, saudara, orang tua, itu dapat memperpanjang umur. Dapat memperpanjang umur kita. Yang pertama melapangkan rezeki, mempermudah urusan kita. Yang kedua dapat memperpanjang umur. Nah, mungkin ada pertanyaan ya. Loh, bagaimana yang umurnya sudah Yang umurnya sudah ditentukan 70 tahun? Apakah bertambah umurnya? Karena Allah kalau sudah menentukan 70 ya 70. Nah, bagaimana dengan kaitannya silaturahim? Yang pertama, kalau pasti ada pertanyaan seperti itu. Yang pertama, jawaban yang pertama adalah Allah memang la yughayyiru ma biqaumin hatta la yughayyiru ma biqaumin anfusihim. Bukan ya. Idza ja'ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Memang Allah itu tidak akan mengubah ketika datang ajal kita, ya nyampe. Cuma memang satu, itu ada keterangan bahwa ketika kita ditentukan 70 tahun, tapi karena silaturahim itu bisa saja akan diganti kebaikannya. Ada yang versinya itu umurnya tetap 70 tahun, tapi akan diganti dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Artinya biasanya kebaikan itu 80%, ketika silaturahim akan 100% kebaikan yang bisa kita lakukan. Terus mati kita tetap 70 tahun. Versi pertama. Keterangan yang nomor 2, itu dulu ada ceritanya Nabi Isa. Nah, ya, ceritanya Nabi Isa itu Nabi Isa itu dengan sahabat. Ada tamu. Terus setelah ada tamu, Nabi Isa itu ada tamu. Ya, Nabi Isa itu ada tamu. Terus Nabi Isa ada lagi tamunya, tetangganya.
Tapi tamu yang pertama itu melihat terus kepada tamu yang nomor dua. Karena apa? Kenapa tamu yang pertama itu melihat terus, tamunya namanya si A ya, itu melihat terus kepada si B, padahal si B nya baru datang. Akhirnya tamu si A pulang. Nah selesai pulang, tanya tamu si B, ya ya apa ya Nabi Isa, kenapa kok tamu tadi itu melihat sampean terus, melihat saya terus, saya kok jadi takut gitu. Ternyata ketika dijawab oleh Nabi Isa, itu tadi itu tamu saya itu malaikat maut gitu, malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Kaget, apakah umur saya sudah sampai gitu. Akhirnya ditanyakan oleh Nabi Isa, ya malaikat maut, kenapa kok tadi melihat tamu saya si B? Iya, si B itu apa? Ketemu lagi setelah beberapa bulan ketemu lagi dengan malaikat maut. Ditanya, ya malaikat maut, kenapa tadi kok melihat si B terus? Karena si B itu ketika saya bertamu ke rumahnya Nabi Isa itu 2 hari kemudian sebenarnya umurnya sudah sampai, sudah mau mati gitu. Sudah nyampe. Jadi saya diperintah oleh Allah untuk mencabut nyawa itu. Tapi ternyata orang itu silaturahim ke rumah kerabatnya, keliling ke rumah kerabatnya karena takutnya gitu. Akhirnya dari situ hikmahnya silaturahim itu dipanjangkan umurnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini versi yang nomor 2. Ya, versi nomor 2. Jadi itu apa? Salah satu kelebihan kita kalau kita silaturahim. Memperpanjang umur. 3, menghibur kerabat. Jadi kalau kita bisa silaturahim, bisa menghibur kerabat, artinya bisa cerita-cerita ya. Ini luar biasa. Alhamdulillah saya kemarin baru bisa tatap muka kembali di hadapan kamera karena memang keliling ke rumahnya mbah-mbah, ke rumahnya saudara-saudara. Nomor 4, sebagai tanda ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda kita bahwa kita itu memang Rasulullah pun senang silaturahim. Nomor 5, menghilangkan perselisihan. Ya, biasanya saudara-saudara ini biasanya sering selisih. Ini momen yang paling bagus untuk mengunjungi saudara-saudara kita, mengunjungi kerabat-kerabat kita, keluarga-keluarga kita yang apalagi ke rumahnya mbah, ke rumahnya mertua. Ya, harus kita kunjungi, harus kita bawa oleh-oleh walaupun hanya sedikit untuk menyenangkan mereka, untuk memberikan dia senyum gitu. Apalagi kita ada perbedaan sosial yang tinggi lah, misalnya kita kaya terus yang kerabat yang tidak punya harus kita kunjungi, yang kaya harus kunjungi dulu ke rumahnya saudara yang tidak punya. Kenapa kok begitu? Karena kalau orang tidak punya berkunjung ke apa ya biasanya malu ya, rasa malunya tinggi, makanya kita harus mengunjungi dulu yang memang punya nilai lebih lah daripada kerabat-kerabat kita ya, biar menghilangkan perselisihan kita, biar tetap rukun, damai, sejahtera antara keluarga dan kerabat. Terus nomor 6, mendapatkan rahmat itu keberkahan, berkah ada pada itu. Berkah barokah itu biasanya punya uang 1 juta tidak habis-habis, rasanya itu tidak habis-habis, kadang cukup sampai 2 bulan 3 bulan, walaupun kadang dibeli-beli itu ada lagi rezeki, satunya belum habis ada lagi rezeki, satunya belum habis ada lagi. Itu namanya berkah barokah. Ini pentingnya. Kadang banyak kan orang kaya punya ini punya itu, tapi kadang mau ngasih, mau sedekah saja 10.000 sulitnya minta ampun. Itu berkahnya kurang, itu barokahnya kurang. Nah, bagaimana caranya? Ya harus banyak silaturahim, harus banyak sedekah, harus banyak mengasihi dan memberi dan menolong. Penting ini. Jadi modal kita untuk masuk surga bukan hanya sholat, sahabat ya. Modal untuk kita dapat ridho dari Allah bukan hanya sholat, bukan hanya mengaji, bukan hanya wirid, tapi salah satunya itu banyak sedekah, banyak saling menolong. Bahkan ini kemarin saya baca di keterangan, ada yang sepele sebenarnya dan Allah membencinya. Apa? Kalau ada hamba yang menghalang-halangi perjuangan dalam Islam, yang menghalang-halangi syiar Islam, itu Allah sangat membencinya. Allah kepada hamba yang tidak sholat memang benci, tapi Allah lebih benci daripada orang yang menghalang-halangi perjuangan Islam, menghalang-halangi syiar Islam. Ya, padahal hal sepele itu, hal sepele. Patut kita ingat
supaya kita itu bisa menjaga hati ini. Jangan terus kita bisa istiqomah menebar kebaikan, bisa lembut hati ini. Bagaimana caranya? Illa bidzikrillah tatma'innul qulub. Harus banyak zikir dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 6, yang nomor 7, kalau 6 ini kita lakukan, insya Allah balasannya yang terakhir adalah ini, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa kok masuk surga? Kan dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu ya hikmah dari silaturahim, hikmah dari jauh sonjo. Selesai lebaran, mari kita jauh sonjo, mari kita lebaran. Yang menyimak dan menyampaikan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah. Amal yang selalu bisa memberikan manfaat kepada orang lain, amal yang langkah yang bisa memberikan indikasi, memberikan informasi, memberikan berbagi, saling berbagi. Karena dengan begitu bisa saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Terima kasih teman-teman ya yang menyimak, yang berkunjung, yang nyukrep, semuanya akan terbalas dan insya Allah juga akan kami berkunjung balik walaupun tidak harus hari ini. Tetap semangat, tetap salam sukses selalu, dan mudah-mudahan majelis dilimpahkan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.